Aduh, sup ayam ini sudah aku minum selama 3 tahun. Aku sudah tidak mau minum lagi. Ini untuk menyehatkan badan, cepat minum. Panas sekali. Sup ayam yang direbus dengan ramuan khusus, memangnya tidak panas. Sudah puas melihatnya. Maksudku, terima kasih ya, sayang, kemarin sudah membelaku. Home, kamu itu menikah masuk ke dalam keluargaku. Tentu saja aku harus melindungimu. Kalau begitu, sayang, malam ini, bisakah kita? Malam ini kita tidur bersama, ya? Tidak boleh. Waktu kita menikah sudah ada perjanjiannya. Kamu tidur di sofa. Kita sudah menikah 3 tahun. Kamu seperti ini melanggar hukum, loh, aku akan lapor polisi. Aduh, iya, aku tahu. Hah, Xiao Yao, kapan kamu bisa bersikap seperti laki-laki sejati? sebulan lagi, aku akan mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang monoton ini. Rasanya agak tidak rela juga. Tapi, begitu Istana Raja Naga mengumumkan identitasku, istriku pasti akan langsung tahu. Aku naik dulu. Buta, ya, abu di asbak ini tidak dibersihkan. Cepat bawa keluar untuk dibersihkan. Hari ini, orang penting dari Istana Raja Naga akan datang. Ini adalah kesempatan emas yang langka bagiku, Wang Jianda. Kalau sampai kalian mengacaukannya untukku, akan kuhabisi kau. Baik, baik. Tuan besar dari Istana Raja Naga telah tiba. Istriku masuk dan langsung mendengarnya. Tadi malam aku sudah menyuruhmu istirahat lebih awal. Lihat penampilanmu jadi begini. Diam, di luar jangan panggil aku. Sayang. Kamu tidak mempelajari dokumennya dengan benar. Bagaimana bisa bernegosiasi kerjasama dengan grup Jianda? Aku naik dulu. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu menyuruhku menerima tugas ini, aku tidak akan menanggung penghinaan sebesar ini. Kalian para pria memang menjijikan. Wang Junda. Siapa Ili? Dalam 2 menit, aku harus masuk ke kantor grup Nan. Kukira dia orang penting dari Istana Raja Naga. Ternyata cuma orang dari keluarga Ye. Cantik. Asalkan kamu tidur denganku sekali saja. Pak Wang, saya datang dengan niat baik untuk membahas kerjasama. Mohon jaga ucapan Anda. Sadar dong. Cuma seorang gadis ingusan dari keluarga Ye. Bikin aku girang sesaat doang. Emangnya kamu itu siapa? Saudara-saudara, siapa jagoan ini? Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah, kamu sudah menyinggung orang yang salah. Siapa? Aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, bersujud dan minta maaf pada Ye Yunshu. Setujui proposal kerja sama keluarga Ye. Aku akan membunuhmu sekarang. Aku, Wang Jianda, adalah orang yang terpandang di Inzhou. Kalau aku dibunuh, apa menurutmu keluarga Ye akan baik-baik saja? Kamu memang tidak pantas kuhabisi dengan tanganku sendiri. Akan kuganti pilihannya untukmu. Pertama, tetap bersujud dan minta maaf pada Ye Yunshu. Setujui kerjasama dengan keluarga Ye. Kedua, aku akan membuat grup Jianda bangkrut dan dilikuidasi sekarang juga. Hahaha. Aku hanya memberimu waktu 1 menit untuk berpikir. Bocah, kamu sedang bermimpi, ya? Perusahaanku ini perusahaan publik bernilai puluhan miliar. Kamu bilang bangkrut, lalu bisa langsung bangkrut. Kamu pikir kamu itu siapa? Hei.
1 menit dari sekarang. Kalau aku tidak meneleponmu dan membuat janda. Waktunya kuhitung dari sekarang. Baru dipuji sedikit sudah besar kepala. Wah, aku suka ini. Bocah, aku juga akan memberimu 2 pilihan. Pertama, bersujud dan akui kesalahanmu. Kedua, aku akan cari orang untuk menghabisimu. Dengar ya. Sisa 20 detik lagi. Bocah ini masih saja pura-pura. Kesempatanmu untuk hidup saja sudah tidak ada. 5, 4, 3, 2. Waktunya habis. Bocah, bukannya kamu bilang mau membuatku bangkrut. Kamu tidak mampu. Sekarang, giliranku. Pak Tua Shen. Apa orang penting dari Istana Raja Naga akan datang? Hei, Wang. Mereka bahkan berani menyinggung orang penting dari Istana Raja Naga. Kalian, Janda Group, tunggu saja kehancuran kalian. Pak Yo, gawat, perusahaan kita diretas. Semua harga produk online kita menjadi 1 sen. Diserbu pembeli dalam jumlah besar. Tim IT tidak bisa menutup sistemnya. Diperkirakan kerugian mencapai 500 juta. Pak Wang, gawat. Ada 7 perusahaan rekanan yang menelepon untuk membatalkan kerjasama. Pak Wang, saham perusahaan anjlok. Sudah anjlok lebih dari 1 miliar. Para investor kecil ramai-ramai menjual sahamnya. Dan ada yang membelinya dengan harga murah. Kepemilikan saham pihak itu akan segera melampaui Anda. Semua ini. Perbuatanmu, kan, sudah kubilang, aku memberimu kesempatan 1 menit. Dan juga memberimu 2 pilihan. Kamu sendiri yang tidak memanfaatkannya. Jadi, Anda adalah orang penting dari Istana Raja Naga. Tuan Besar, saya akan segera pergi bersujud dan minta maaf pada Yin Yun Shou. Coba dari tadi kamu bilang begitu, semua ini tidak akan terjadi. Hentikan serangannya, terima kasih, Tuan Besar, atas kemurahan hati Anda. Hei Wang, urusan ini belum selesai. Siang ini juga, aku mau lihat kamu bersujud minta maaf pada Ye Yun Shu. Dan juga, gue kerja sama eksklusif dengan keluarga Ye. Kalau tidak, aku tidak keberatan melenyapkan keluarga Wang. Pasti akan saya laksanakan. Oh ya, jangan ungkap identitasku. Kalau tidak, keluarga Wang akan tetap pergi. Nilai pasarnya lebih dari 70 miliar. Kita rugi lebih dari 10 miliar. Ini kerugian yang sangat besar. Benar-benar fatal. Pak Wang, lihat, saham kita dibeli orang di titik terendah. Pemegang sahamnya, Xiao Yang, sudah melebihi 51%. Sekarang perusahaan sudah berpindah tangan. Aduh, Pak Wang. Sayang, kamu sedang apa? Kerjasama dengan grup janda gagal, ya, kamu akan segera diusir dari keluarga Ye. Tenang saja, aku akan pergi bersamamu. Selama ini aku sudah menabung beberapa juta. Kita berdua pakai hemat-hemat. Cukup kok buat kita kabur. Aduh, cepatlah. Coba dengarkan aku. Sayang, tolong dengarkan aku. Berhenti. Sepertinya kerjasamanya tidak berhasil. Ya, padahal sudah ditunggu lama-lama. Cepat atau lambat, aku pasti akan berhasil. Kalau kamu bisa mendapatkan kerjasama dengan grup janda, aku akan panggil kamu. Loh, sudah berkemas barang? Siap untuk enyah dari keluarga Ye? Ya, baguslah. Biar nanti tidak malu-maluin saat dilempar keluar. Benar-benar memalukan. Loh, Pak Wang, angin apa yang membawa Anda ke sini? Pak Wang, Anda mengejar saya sampai ke rumah. Sudah saya bilang, saya tidak akan setuju. Nona Ding, Anda salah paham. Saya ke sini untuk menandatangani kontrak dengan Anda. Anda memakai kontrak untuk mengancam saya juga tidak ada gunanya. Sudah saya katakan, saya tidak akan setuju. Jangankan begini, kamu berlutut pun aku tidak akan setuju. Kamu mau apa? Nona Ye, tolong berikan kami, Jianda, satu kesempatan untuk bekerja sama. Loh, Pak Wang, sebenarnya ini ada apa? Nona Ye, saya yang bodoh ini benar-benar tidak tahu diri. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Apapun syaratnya, terserah Anda. Red Elephant, 1 miliar setahun. Kita bisa ambil jalan tengah untuk pembagian keuntungannya. Ini sama saja dengan perjanjian yang berat sebelah untuk grup janda, kan?
Presiden Direktur Wang, Anda mencoba menipu saya dengan kontrak palsu. Apa ini lucu menurut Anda? Saya jamin itu benar. Nona Su, cukup dengan satu kata dari Anda. Jangan bocorkan identitas saya. Kalau tidak, keluarga Wang akan lenyap selamanya. Orang besar di belakang Anda itu bisa menghancurkan grup Zenda kami. Orang besar di belakangku. Memangnya aku berteman karena uang? Aku senang sekali. Kontraknya beres, misiku selesai. Anggap saja kamu beruntung. HMPH. Jadi, sebenarnya siapa dia? Orang besar itu, sebenarnya siapa? Hahaha. Paman Yu, aku baru saja pulang dari luar negeri. Langsung datang menemuimu. Kalau begitu, keluarga Tuan Muda Zhao pasti khawatir. Ya, cepatlah pulang. Sudah, jangan dibahas. Aku yang salah sudah membiarkanmu hidup dengan pria tidak berguna itu selama 3 tahun. Untuk menebus kesalahanku padamu, aku akan mencari cara agar kamu bisa segera bercerai dari pria tidak berguna itu. Lalu, kita bisa memulai hidup bahagia bersama. Berhenti, Tuan Muda Zhao sedang melamar Nona Ye di dalam. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Pertama, ini adalah grup Yan. Aku bukan orang yang tidak berkepentingan. Kedua, Yan Yunshu itu istriku. Memangnya kamu itu siapa? Beraninya kamu menghalangiku. HMPH. Memangnya kenapa kalau dia istrimu? Asalkan Tuan Muda Zhao suka. Biarpun itu ibumu. Kamu harus rela menyerahkannya. Hang. Teleponnya mati. Aku sudah lama dengar Nona Ye menikah dengan pria tak berguna. Bahkan gak diizinkan tidur seranjang. Yang dimaksud itu kamu, kan? Nanti kalau Tuan Muda Zhao sudah berhasil mendapatkan wanita pujaannya, kamu bakal ditendang keluar. Kukatakan sekali lagi. Minggir. Cuma dengan badan kerempengmu itu. Kamu gak paham omongan orang. Ya, Tuan Muda Zhao ada di dalam. Berani-beraninya kamu bikin onar. Kalau sampai merusak kesenangan Tuan Muda Zhao kami, kuhabisi kau. Ah 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 ah. Jangankan di seluruh Yingzhou ini. Hanya aku yang pantas untuk WR. Kamu terima ini dulu. Lain hari, aku akan melamarmu secara resmi. Terima saja, Yunshu. Wah, ramai sekali ya. Sayang, orang ini siapa sih? Aku hargai niat baikmu. Istriku alergi serbuk sari. Kamu ini siapa? Memangnya kamu punya hak bicara di sini? Cepat enyah dari sini. Dia suamiku, Xiao Yao. Ini Tuan Muda tertua keluarga Zhao. Tuan Muda Zhao Fang Xiong. Oh. Jadi kamu menantu numpang yang tak berguna itu. Hahaha. Salam kenal, ya. Asal kau tahu, aku ini taekwondo dan 8, karate dan 9. Lihat saja, kupermainkan kau sampai mati. Berani-beraninya adu kekuatan denganku, cari mati, ya, HMPH. Apa-apaan ini? Kayo, aku merasa kita langsung akrab. Kamu dan aku sama-sama suka istriku. Bisa dibilang kita punya hobi yang sama. Aduh, perutku sakit. Bisa lepasin gak? Kamu ngapain? Lepasin. Cepat lepasin. Lepasin. Berani ganggu Yunshu lagi. Jangan sentuh aku, besar juga nyalimu. Kamu tahu siapa aku. Berani-beraninya kamu bersaing denganku. Yunshu, aku adalah pewaris grup Zhao. Aset keluarga Zhao kami puluhan miliar. Aku suaminya Ye Yunshu. Aku lulus ujian negara di usia 18 tahun. Usia 21 tahun, aku kuliah di Eropa. Gelar ganda di bidang ekonomi dan hukum. Ayo, bicara. Aku suaminya Ye Yunshu. Keluarga Zhao kami punya 50 perusahaan di Yingzhou. Mencakup berbagai macam industri. Aku suaminya Ye Yunshu. Aku punya kedudukan tinggi. Aku sudah mengunjungi negara di seluruh dunia. Aku suaminya Ye Yunshu.
Selain statusmu sebagai menantu numpang yang tak berguna ini, kamu punya apa lagi? Aku kasih tahu kamu, ya, dia sudah pasti akan aku rebut. Bahkan Tuhan pun tak bisa menghentikanku. Camkan itu. Aku dengar kalian berdua belum pernah berhubungan, kan? Sudah 3 tahun, kan, Yunshu? Itu. Hahaha, dugaanku benar. Kesucian Yunshu adalah milikku. Kodok tetaplah kodok. Masih mau makan daging angsa? Mimpi saja. Hahaha. Nah, ini. Aku sudah merasakannya. Ini aku sudah merasakannya. Bajingan. Lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Lihat apa? Suami mencium istrinya sendiri itu sudah sewajarnya. Istriku juga sangat menikmatinya. Bocah, lihat-lihat apaan. Oke, kamu menang. Kita lihat saja nanti. Anda bilang. Besok kita akan bertemu lagi. Hah? Presdir Zhao. Tuan Muda Zhao, dasar pecundang sialan. Pecundang. Sudah puas pegangnya? Belum? Pegang sebentar lagi. Lepaskan. Kamu ini makin melunjak, ya. Kalau besok Zhao Fangxiong berani datang lagi, aku yang akan melindungimu. Hari ini kamu sudah membuatnya kehilangan muka. Besok dia pasti akan menggunakan kekuasaan keluarganya untuk memaksa keluarga Ye tunduk. Kita tidak bisa cari masalah dengan mereka. Tenang saja, sayang. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Zhao Kuangin, kalau kamu berani macam-macam dengan Yunzhou, jangan salahkan aku kalau kuhancurkan keluarga Zhao. Meskipun aku bukan penguasa tertinggi di Yunzhou, tapi jangan coba-coba melewati batasku. Ma, hari ini Mama cantik sekali. Anak ini memang pintar sekali merayu. Gaya rambutnya juga bagus. Sial sekali. Sudah, jangan marah. Aku kembali ke kamar dulu. Hah? Sebenarnya kamu ini mau apa, sih? Kontrak dari grup Jianda juga sudah kudapatkan. Kenapa kamu masih terus mengincar Xiao Yang? Aku juga tidak tahu orang penting mana yang sudah membantumu. Justru si pecundang Xiao Yang itu yang beruntung. Cih, Ma, aku sudah tahu siapa orangnya. Siapa? Cepat katakan. Yang bisa membuat Presdir Wang tunduk patuh hanyalah 4 keluarga besar. Di antara 4 keluarga besar itu, yang naksir kakakku. Bukankah Zhao Fangxiong yang baru pulang dari luar negeri? Oh, sore ini undangannya sudah datang. Katanya mau mengundang kakak untuk kencan buta. Benar. Kenapa aku tidak terpikir? Ya, kalau memang itu justru keberuntunganmu, Yunshu. Yunshu, kamu harus cepat-cepat dekati dia. Siapa tahu, keluarga Ye kita bisa masuk jajaran keluarga kelas atas di Yingzhou. Siapa tahu, keluarga Ye kita bisa masuk jajaran keluarga kelas atas di Yingzhou. Kak, aku benar-benar iri sama kakak. Padahal sudah menikah, tapi pesonanya masih sehebat ini. Bikin para tuan muda di Yingzhou tergila-gila. Kenapa kalian membahas ini denganku? Aku sudah menikah. Syarat yang kamu bilang sudah aku penuhi. Jangan sangkut pautkan aku dengan masalah ini, itu urusanmu. Itu semua berkat tuan muda Zhao. Besok, kamu harus datang. Kalau sampai menyinggung keluarga Zhao, keluarga Ye juga tidak akan menerimamu lagi. Xiao Wan. Ya, besok, kamu temani kakakmu pergi. Ya, tenang saja, Ma. Urusan ini, serahkan saja padaku. Kak, kenapa kencan buta bawa-bawa pecundang, sih? Aku baru kali ini lihat wanita yang sudah menikah dijodohkan. Kencan buta. Itu karena kamu tidak berguna. Cukup, cepat masuk sana. Paman Yun, silakan duduk di sini. Ah, Nona Ye, silakan lewat sini. Hehe. Silakan duduk. Terima kasih. Yo, Kak Xiao juga datang? Ya, Kak Xiao. Ini pertama kalinya datang ke restoran Prancis mewah seperti ini. Kan? Gak apa-apa? Mau makan apa? Pesan saja sesukamu. Aku yang traktir. Mau makan apa? Pesan saja sesukamu. Aku yang traktir. Mana pernah dia makan yang seperti ini? Lihat saja kakakku. Ikut dengannya sampai kurus begitu. Mas. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Stop, stop. Ham. Mau yang ini. Ini. Sudah cukup.
Wah, nggak nyangka Tuan Muda Zhao jago banget bahasa Prancis. Kelihatan banget kalau sering datang ke tempat mewah seperti ini. Nggak kayak orang kampungan. Untung saja semalam aku belajar beberapa kalimat bahasa Prancis. Ternyata berguna juga. Xiao Yao, orang kampungan sepertimu mana bisa menandingiku? Ah, biasa saja, kok. Cuma hobi saja. Baru bisa sedikit-sedikit. Bahasa Prancis Mas Zhao memang biasa saja. Nggak beda jauh sama anak umur 3 tahun. Oh, kalau dilihat-lihat, Mas Xiao sepertinya sangat mahir bahasa Prancis. Ya. Xiao Yang, kamu jangan sok di sini. Memangnya sesusah itu ya, mengakui kelebihan orang lain. Kerjaanmu kan cuma jadi bapak rumah tangga. Memangnya kamu belajar di mana? Dari TV. Cukup, Xiao Wan. Jangan bicara lagi, cepat pesan makanan. Karena Mas Xiao sangat mahir bahasa Prancis. Kalau begitu, urusan pesan makanan saya serahkan pada Mas Xiao. Xiao Yang, aku mau lihat bagaimana kamu di depan Paman Yun. Baik. Baik. Bu pengacara, aku benar-benar iri padamu punya suami sehebat ini. Xiao Yao, kalian bicara apa? Dia bilang bahasa Prancisku bagus. Bu Guru Cao, kalau cuma bisa sedikit bahasa Prancis, apa hebatnya? Kalau aku setiap hari di rumah nggak ngapa-ngapain, aku juga bisa menguasai banyak bahasa. Nggak seperti Tuan Muda Zhao kita, yang setiap hari sibuk sekali, nggak akan buang-buang waktu untuk hal-hal seperti ini. Yunshu, Xiao Wan benar. Pernikahan tanpa materi tidak akan bahagia. Menikahlah denganku. Keluarga Zhao, kami akan memberimu kehidupan yang kamu inginkan. Tuan Muda Zhao, Anda kan tidak minum alkohol. Kenapa sudah mabuk? Kok sudah mabuk, sih? Aku tidak mabuk. Aku hanya sakit. Kalau sakit, ya berobat sana. Meskipun kekayaanku miliaran, tabib dewa pun aku sanggup bayar. Tapi dokter bilang, penyakitku ini tidak ada obatnya. Hanya kamu yang bisa menyembuhkannya. Tuan Muda Xiao kelihatannya tidak sakit. Karena aku menderita penyakit rindu. Kamu memang sakit. Benar, aku menderita penyakit rindu. Bukan yang itu. Maksudku, kamu benar-benar sakit. Sepertinya Tuan Muda Xiao tidak hanya fasih berbahasa Prancis, tapi juga ahli dalam ilmu pengobatan. Oh ya, aku lebih paham daripadamu. Kalau begitu, aku mau minta Kak Xiao untuk memeriksaku baik-baik. Kalau kamu tidak bisa menemukan apa-apa, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar padamu. Xiao Yang, memangnya kamu tahu apa soal pengobatan? Jangan bicara yang tidak-tidak tentang Tuan Muda Zhao. Kalau gara-gara kamu, kerjasama antara keluarga Ye dan keluarga Zhao jadi hancur. Keluarga Ye, kami tidak akan melepaskanmu. Xiao Yang, jangan asal bicara. Bagaimana kalau tebakanku benar? Kalau tebakanmu benar, aku akan memberimu 1 juta sebagai biaya konsultasi. Baik, sepakat. Kak Zhao, apa kamu sering merasa nyeri pinggang dan punggung, anggota tubuhmu lemas, dan kepala pusing, dan sering berkeringat dingin di tengah malam? Kak Zhao, apa kamu sering merasa nyeri pinggang dan punggung, anggota tubuhmu lemas, dan kepala pusing, dan sering berkeringat dingin di tengah malam? HMPH. Maaf saja, Tuan Xiao. Gejala yang kamu sebutkan itu, tidak satu pun aku alami. Ada atau tidak, kamu sendiri yang paling tahu. Melihat caramu bicara yang begitu meyakinkan, aku jadi ingin bertanya. Sebenarnya aku ini sakit apa? Gejala-gejala ini, sebenarnya kamu alami atau tidak? Kalau kamu tidak mau mengakuinya, tidak ada gunanya aku memberitahu apa penyakitmu. Memang ada. Tapi itu karena aku terlalu sibuk bekerja, disebabkan oleh kelelahan yang berlebihan. Kak Zhao, ginjalmu lemah. Kalau tebakanku benar, akhir-akhir ini kamu pasti sering makan daging kambing dan kucai, kan? Teripang dan abalon. Kamu bicara sembarangan, aku hanya terlalu lelah, itu saja. Kak Xiao, kamu ini setiap malam bersenang-senang, terlalu menuruti hawa nafsu. Aku sarankan kamu lebih menahan diri. Kalau tidak, kamu bisa mati mendadak. HMPH, tidak kusangka demi bisa bersama Yunshu, kamu sampai tega menyebar fitnah murahan seperti ini. Tidak kusangka demi bisa bersama Yunshu, kamu sampai tega menggunakan cara licik memfitnah seperti ini. Aku sepenuh hati fokus pada karierku. Bagaimana mungkin aku menuruti hawa nafsu? Benar, Tuan Muda Zhao kan pewaris keluarga Zhao. Setiap hari sibuk sekali. Justru kamu, ya, sama sekali tidak. 3 tahun ini tidak sekamar dengan kakakku. Pasti sering sendirian di kamar diam-diam nonton video porno. Melakukan hal-hal yang aneh. HMPH, apa yang Kak Xiao lakukan itu kebebasannya. Tapi karena ada 2 wanita di sini, sebaiknya kita tidak membahas ini. Ayo, yang mau makan, silakan makan. Yang mau minum, silakan minum. Kak Zhao kan ginjalnya lemah. Sebaiknya jangan minum alkohol. Ya, seperti kata pepatah, orang bijak zaman dulu selalu kesepian. Hanya peminum yang namanya dikenang. Kak Xiao, berani tanding minum denganku.
Sepertinya kamu memang seorang pecundang. Minum saja tidak berani. Baik, dengan senang hatiku layani. Bagus. Aku masih bisa minum, minum lagi. Kak Zhao, jangan-jangan sudah tidak kuat lagi. Xiaoyao, kamu tidak apa-apa. Minuman sebanyak ini cuma untuk kumur-kumur saja. Pak Zhao, kamu tidak apa-apa. Perlu diantar ke rumah sakit. Jangan sentuh aku. Hahaha. Aku impoten. Aku sudah kelewat batas. Aku tiap hari main perempuan. Hahaha, tuan muda. Kamu disuruh menemani Tuan Muda Zhao minum itu sudah mengangkat derajatmu. Siapa yang menyuruhmu memanjakannya sampai seperti ini? Cukup. Xiao Yang, kita pergi. Menyuruhmu menemani Tuan Muda Zhao minum. Itu sudah mengangkat derajatmu. Siapa yang menyuruhmu mencekokinya minuman sampai seperti ini? Cukup. Xiao Yang, kita pergi. Karena Tuan Muda Zhao sudah mengaku, maka uang 1 juta ini terpaksa aku terima. Ayo, Kak. Aku overdosis obat. Brengsek, bagaimana aku harus menjelaskan ini pada ibu? Nona, mohon pembayarannya. Aku yang bayar. Totalnya 121.300. Anda mau bayar dengan kartu atau tunai? Aku bayar tunai. Kamu sebelumnya pernah sekolah di luar negeri. Pernah kerja di luar negeri, tapi tidak pernah sekolah di sana. Tidak pernah sekolah di luar negeri. Kenapa kamu bisa berpikir aku sehebat itu? Jangan sok hebat. Sehebat apapun kamu, apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena aku muak dengan keluargaku, aku tidak akan pernah membawamu pulang. Hei, kamu bisa bahasa Prancis. Bagaimana kalau kamu kerja di perusahaanku jadi sales? Gajinya lumayan, loh. Hei, kamu bisa bahasa Prancis. Bagaimana kalau kamu kerja di perusahaanku jadi sales? Gajinya lumayan, loh. Apa hubungannya bisa bahasa Prancis dengan jadi sales? Aku tidak mau. Memangnya kamu tidak bisa punya ambisi sedikit? Apa? Apa kamu mau terus-terusan diremehkan oleh keluargaku? Aku tidak peduli pandangan orang lain. Asalkan kamu punya sedikit saja ambisi. Keluargaku tidak akan memaksaku pergi kencan buta. Apa kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Kamu. Kamu kenapa? Aku sesak napas. Jangan marah, kita pulang. Ucapanku terdengar kaku. Padahal aku hanya ingin menenangkan keluarga ini. Kenapa hatiku terasa sakit? Hah, sup ayam lagi. Aku sudah meminumnya selama 3 tahun. Aku benar-benar tidak mau meminumnya lagi. Ini saripati darah batu, 1 juta per gramnya. Ini jauh lebih mahal daripada makanan Prancis. Kalau kamu meminumnya, aku akan mengizinkanmu bekerja. Setuju. Tunggu dulu. Kamu yang mau kerja. Kenapa aku yang harus menderita? Karena kamu mencintaiku. Siapa juga yang cinta sama kamu? Pecundang. Anu. Maaf. Ya, aku cuma ingin kamu jadi orang yang lebih berhasil. You want me? Nggak boleh. Kamu keluar. Baiklah, mulai sekarang. Kamu adalah staf penjualan resmi di grup Y kami. Semangat, ya, bekerjalah dengan baik. Baik. Kamu sudah dengar belum? Suami pecundang Buye itu mulai kerja di perusahaan kita. Jangan-jangan dia orangnya. Dia sudah 3 tahun numpang hidup sama istrinya. Hidupnya sepenuhnya dibiayai Buye. Laki-laki sampai seperti itu. Benar-benar langka. Hei, anak baru. Kamu suaminya Buye, kan? Menurutmu, kamu pantas untuk Buye. Jangan ikut campur urusanku dengan Yunshu. Dasar pecundang, tidak pantas duduk di sini. Bocah, karena sekarang kamu di bawahku. Lihat saja bagaimana aku akan menghabisimu. Xiao Yang, aku dengar kamu sudah 3 tahun numpang hidup sama istrimu. Buye bahkan tidak pernah membiarkanmu menyentuhnya sama sekali. Benar nggak, sih? Bukan urusanmu.
Aku dengar kamu sudah 3 tahun numpang hidup sama istrimu. Pak Ye bahkan gak pernah biarin kamu sentuh ujung jarinya sekalipun. Serius, beneran. Bukan urusanmu. Ehem. Ha, Maneer Hang. hahaha. Aduh, ini pasti rekan baru kita, Xiao Yang, ya, Selamat datang. Saya manajer departemen bisnis, Zhang Qiang. Mulai sekarang, kami semua akan menjagamu. Soal Jiao, dia memang bicaranya selalu begitu. Namanya juga laki-laki, berlapang dadalah. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Sama sekali nggak jantan. Xiao Yang, kamu biasanya pulang pergi kerja naik mobil apa? Cowok morotin cewek kayak dia, mana mungkin bisa beli mobil? Dia pasti datangnya naik motor listrik. Maneer Zhang lagi tanya sama kamu. Kamu bisu? Ya, Maneer Zhang. Lihat deh, sombong sekali dia. Xiao Yang, meskipun hari ini hari pertamamu kerja, tapi kamu harus langsung masuk ke mode kerja. Perusahaan punya tugas penting untukmu. Tapi, kalau kamu nggak bisa menyelesaikan tugas ini, sesuai peraturan bisnis perusahaan, gajimu akan dipotong. Wah, kamu menyanggupinya dengan cepat. Ya, baik. Perusahaan sedang mencari seorang duta merek. Saya akan memberimu waktu sampai sore ini. Apa kamu bisa memberiku proposal yang memuaskan? Habislah Xiao Yang. Bayaran dari perusahaan rendah, tapi maunya artis yang bagus. Semua staf yang coba rekrut artis itu sudah di blacklist sama agensi mereka. Toh dia sudah terima tugasnya. Biar saja nanti dia dipermalukan dan gajinya dipotong. Xiao Yang, bagaimana? Baik, cukup cari seorang selebriti saja, kan? Kamu percaya diri? Ya. Kalau begitu, kita sepakat, ya. Perusahaan memberimu budget 50.000 yuan. Saya harap sore ini. Semoga kamu bisa memberiku jawaban yang memuaskan. Uang 20.000 yuan buat cari artis saja susah. Apalagi cari selebriti. Baiklah, Xiao Yang. Kamu sudah bisa mulai beraksi. Oh iya, dia sepertinya nggak punya mobil, kan? Mobil operasional perusahaan kita hari ini dipakai juga, kan? Duh, maaf sekali, ya. Hari ini kamu harus sedikit berjuang, ya. Kamu harus naik motor listrik untuk mencari selebriti. Tidak perlu, aku telepon saja cukup. Waduh, sombong sekali. Cuma menelepon saja sudah cukup. Hahaha. Xiao Baili, dalam 3 jam, datangkan seorang selebriti wanita. Iya, yang juga seorang DJ. Wah, kelihatannya serius juga, ya. Hahaha. Xiao Yao. Bu Ye mencarimu. Xiao Yao, bisa tidak kamu diam sebentar? Kenapa kamu selalu saja membuatku susah? Aku ini sedang membantumu. Cukup, Xiao Yao. Kamu merasa aku belum cukup malu. Begitu. Aku ini sedang membantumu. Aku dengar perusahaan butuh seorang brand ambassador. Aku bantu carikan satu. Memangnya ada masalah? Kamu. Xiao Yao, apa kamu merasa aku belum cukup malu? Hah, keluargaku meremehkanmu karena nggak punya uang dan kuasa. Semua orang di sekitar kita memandang rendah kamu. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu punya kemauan untuk maju. Tapi kamu ini mati-matian jaga gengsi sampai rela menderita. Bukankah cuma mendatangkan seorang selebriti? Cukup, sekarang kamu bukan cuma mempermalukan dirimu sendiri. Kamu juga mempermalukan aku. Mengerti tidak? Memangnya aku kenapa? Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu pikir kalau kamu bilang cari selebriti, selebritinya akan langsung datang. Aku paling muak dengan orang sepertimu yang suka sesumbar hanya demi gengsi. Kemarin di restoran, aku memang jadi kagum padamu. Tapi hari ini, kamu benar-benar membuatku kecewa. Jadi cuma segini anggapanmu tentang lelakimu? Keluar kamu dari sini. Bintang film ternama, Zhang Yiren, hari ini syuting di Yizhou. Menyebabkan ribuan orang datang menonton. Permisi, apa ini grup benar? Itu Kak Zuomi. Aku mencari Xiao Yang. Hah? Kamu Dewi Zhang Yiren. Astaga, kamu Dewi Zhang Yiren. Ya Tuhan, apa aku boleh kasih tanda tanganku untukmu? Bukan. Maksudku, bisakah kamu memberiku tanda tangan? Tentu saja boleh. Bolehkah aku berfoto dengan Anda? Tolong tunggu sebentar. Ya, aku datang untuk mencari Xiao Ya. Baik, akan kuantar Anda sekarang juga. Bintang besar Zhang Yiren datang ke perusahaan kita. Cepat kemari lihat. Bintang besar Zhang Yiren datang. Bintang besar datang. Ayo cepat lihat. Benar-benar dia orangnya. Bintang besarnya datang. Bintang besar Zhang Yiren datang ke perusahaan kita. Cepat kemari lihat. Itu
kan bintang besar, Zheng Yiren. Beneran dia. Kamu Dewi Nasional dari G37, kan? Kenapa dia bisa ada di sini? Jangan-jangan. Kamu itu, Dewa Pranasional dari 37. Kenapa dia bisa datang kemari? Jangan-jangan. Oh, tidak mungkin, tidak mungkin. iPhone 6. Boleh foto bareng? Tidak. Ayo kita foto bersama. Xia Yao. Masuklah. Xiao yang benar-benar berhasil mengundang seorang bintang. Yiren memberi hormat. Tuan Raja Naga, Anda meminta saya menjadi juru bicara. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi saya. Biayanya. Tuan, Anda bercanda. Mana berani saya menerima bayaran. Saya hanya ingin mengajak Anda makan malam. Tuan, Anda bercanda. Mana berani saya menerima bayaran. Saya hanya ingin mengajak Anda makan malam, itu saja. Kamu masih berani tawar-menawar dengan saya. Tidak berani, Tuan. Ampuni saya. Lakukan saja tugasmu dengan baik. Jangan buang-buang tenagamu untuk hal yang tidak perlu. Keluarlah. Baik. Artis Zheng Yiren. Ada apa ini? Zheng Yiren cantik banget. Ya, langsung pergi. Hoki dari mana anak ini? Bisa-bisanya dia menggait artis sebesar itu untuk datang. Jangan-jangan Zheng Yiren dan Xiao Yan punya hubungan khusus. Kalau tidak mau, diam. Xiao Yan telah mengundang seorang artis untuk perusahaan kita. Diberikan hadiah sebesar 500.000. Kok galak banget? Ya, jangan-jangan dia cemburu. Dasar kucing liar, cepat atau lambat, gue akan tendang lo dari sini. Hari ini aku ada urusan. Aku pulang duluan. Buye, sebentar lagi sudah jam pulang kantor. Apa tidak mau bilang dulu pada Pak Xiao Yan? Buat apa bilang ke dia? Biarin saja dia sibuk menemani artis besarnya itu. Ye Yunshu, kamu tidak bisa begini, dong. Hari ini aku tidak bawa motor listrik. Pak Xiao, kemarin kan Anda sendiri yang mengatur semua sandiwaranya. Jadi uangnya tidak akan aku kembalikan. Lagi pula, biaya makan ratusan ribu kemarin juga aku yang bayar. Hahaha. Mana mungkin saya mengambil kembali keuntungan yang sudah diberikan untuk Nona Ye. Biaya makannya akan saya ganti sepenuhnya. Asalkan kamu mau membantuku sekali lagi. Nanti akan kuberi imbalan yang lebih besar. Bersulang, Pak Xiao. Xiao Feng, Yi Xiao. Pak Zhao, butuh bantuan apa? Selama saya bisa bantu, saya. Tentu saja kamu bisa bantu. Bantu aku bereskan si. Tapi sebelum itu, hubungan kita berdua sepertinya harus lebih intim lagi. Hahaha. Nanti kalau sudah sampai di kamar. Haha, aku ke toilet dulu ya. Kamu siapkan kamera sama talinya. Baik. Hahaha. Tapi demi kakakmu. Kenapa kamu? Zhao Xiong, kamu ini lemah syahwat. Sialan.
Hahaha. 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 Ya. Hahaha. Cantik, aku datang. Hahaha. Ah, Mau kurang ajar sama aku? Jangan harap. nyaman sekali. Di mana ini? Kenapa pulang? Bukannya kamu lagi asyik sama artis terkenalmu itu. Ngapain pulang? Sayang, kamu salah paham. Aku nggak akrab sama dia. Sini kamu. Nggak akrab kau pergi sama dia. Pulang selarut ini lagi. Ini. Kenapa ada bau parfum di bajumu? Lehermu itu, bekas lipstik apa itu? Kenapa lehermu itu? Oh ini, bekas dipijat tadi. Jangan salah paham, ini gak seperti yang kamu kira. Pergi, pergi, pergi. Yesiu, kamu benar-benar menyusahkanku. Aku marah sekali. Jangan, jangan, jangan. Bajuku. Kenapa kamu ada di rumah? Ini di mana? Dasar bajingan. Sayang, ayo minum sup ayamnya. Wah, lehernya sudah bersih, ya. Sayang, yang kemarin itu cuma salah paham. Aku bersumpah, aku sama sekali tidak pernah mengkhianatimu. Kamu melakukannya atau tidak, sekarang sudah tidak penting. Hari ini adalah hari keluarga. Ayah dan ibu akan membahas perceraian kita di pertemuan keluarga. Bagaimana menurutmu? Aku hanyalah wanita yang pasrah dipermainkan orang. 3 tahun yang lalu seperti ini. Setelah 3 tahun, apa ada yang berubah? Selama kamu tidak mau, tidak akan ada yang bisa memaksamu. Ben de Moiselle, je voudrais un peu de Parisien. Baik, Tuan. Aksen Prancis Anda benar-benar aksen Paris asli. Kamu ini lemah ginjal. Kalau tebakanku tidak salah. Akhir-akhir ini kamu pasti sering makan daging kambing, kan? Kucai atau abalon. Kamu benar-benar mengecewakanku. Jadi begitu caramu memandang dirimu sendiri. Keluar kamu. Sayang, kamu salah paham. Aku dan dia. Bukan begitu, Anji Tuolu. Jangan salah paham. Aku memang tidak mau menjadi boneka yang dipermainkan. Tapi kamu juga benar-benar membuatku kecewa. Aku memang tidak mau menjadi boneka yang dipermainkan. Tapi kamu juga benar-benar membuatku kecewa. Tidak bisa. Hari ini, aku pikir, aku bukanlah seorang pecundang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yang, dasar kamu sampah munafik. Keluarga Ye kami benar-benar buta. Sampai mau menerimamu. Hari ini, tunggu saja kamu diusir tanpa sepeser pun. Dan jadi gelandangan. Cukup, Xiao Wan. M.A. Setelah Mama pertimbangkan matang-matang, Mama putuskan Xiao Yang dan Yunshu harus mengakhiri pernikahan mereka. Tanda tangani. Setelah Mama pertimbangkan matang-matang, Mama putuskan Xiao Yang dan Yunshu harus bercerai. Tanda tangani. M.A. Xiao Yang memang dulu banyak salah. Tapi sekarang dia sedang berusaha jadi lebih baik. Kak, dia itu sampah cabul yang kurang ajar.
Bajingan, cepat ceraikan dia. Xiao Wan, kamu kenapa? Xiao Yang, kamu itu sampah mesum. Cepat pergi dari sini. Pergi. Pergi kamu dari rumah keluarga Ye. Jangan pernah muncul lagi. Ye Xiao Wan, apa yang kamu lakukan? Kak, jangan bela dia lagi. Dia itu memang cabul. Kemarin aku hampir dilecehkan. Kalau saja aku tidak sadar, aku sudah diperkosa sama dia. Hah. Mengerikan sekali. Sungguh mengerikan. Kamu berani-beraninya berbuat tidak senonoh pada adik iparmu sendiri. Kamu ini masih manusia atau bukan? Dasar binatang. Kamu bahkan lebih rendah dari binatang. Xiao Wan. Apa yang kamu katakan itu benar. Itu bukan salahku. Aku ini putri keluarga Ye. Apa mungkin aku bercanda soal hal seperti ini? Ini kancing bajunya, kemarin jatuh di kamarku. Kalau saja aku tidak cepat bangun, aku pasti sudah. Aku tidak mau hidup lagi. Xiao Yang, aku nggak menyangka kamu orangnya seperti ini. Kalau kamu laki-laki, kamu tanda tangani saja suratnya. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Loh, maksudnya apa? Ya, belum tanda tangan sudah pergi begitu saja. Justru bagus kalau dia pergi. Sampah masyarakat seperti dia kalau tetap di keluarga Ye, cepat atau lambat hanya akan jadi bencana. Kurang ajar kalian semua. Justru bagus kalau dia pergi. Sampah masyarakat seperti dia kalau tetap di klub malam, cepat atau lambat hanya akan jadi bencana. Kurang ajar kalian semua. Kakek. Ayah. Bukannya ayah selama ini berobat di luar negeri. Kenapa tiba-tiba pulang? Kalau ayah nggak segera pulang, kalian sudah bikin rumah ini jadi berantakan. Ayah, ada apa ini? Ayah dengar kalian berdua. Kalau Yunshu dan Xiao yang bercerai. Benar begitu. Aduh, ayah, ini cuma masalah kecil. Ayah nggak perlu khawatir. Mereka sudah cerai, kok. Apa? Bagaimana bisa bercerai? Kalian ini benar-benar gegabah. Sebelum ayah pergi, apa yang sudah ayah pesankan pada kalian? Mereka berdua tidak boleh bercerai. Tidak boleh bercerai. Mereka itu pasangan yang serasi. Pasangan serasi. Yang benar saja, kami ini seperti musuh bebuyutan. Kakek. Kakek bahkan nggak tahu apa yang sudah dia lakukan padaku. Kenapa kakek selalu membela orang luar? Bodoh? Masalahnya saja belum jelas. Kamu sudah langsung menyimpulkan begitu saja. Bodoh? Benar-benar bodoh. Kalian semua. Bodoh? Benar-benar bodoh. Kalian semua. Nanti kalau sudah sampai di kamar, aku ke toilet dulu. Kamu siapkan kamera dan kertasnya. Keluarga Zhao sialan. Kamu itu sudah diberi obat oleh orang. Xiao yang menyelamatkanmu. Dia yang mengantarmu pulang ke rumah. Kalau tidak, kamu sudah benar-benar dipermainkan orang. Sekarang, kalian masih mau bilang apa lagi? Kenapa tidak menjelaskan? Anak bodoh, Raja Naga tidak perlu repot-repot berdebat dengan siapapun. Jangan kira aku tidak tahu. Bagaimana kalian memperlakukan Xiao Yang? Memangnya penjelasan Xiao yang akan kalian dengarkan? Ayah, lalu kenapa? Xiao Yang itu pengangguran. Dia pemalas dan suka makan. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok untuk Yunshu. Kamu tahu apa kamu, Xiao? Ada beberapa hal yang tidak bisa aku katakan. Sudahlah, soal Xiao Yang. Aku yang akan menjelaskan soal perceraian padanya. Jangan sebut-sebut lagi. Soal Xiao Yang. Aku yang akan menjelaskan soal perceraian padanya. Jangan sebut-sebut lagi. Yang Mulia Raja Naga, hamba tua ini, mewakili keluarga Ye, ingin meminta maaf kepada Anda. Semoga Anda tidak tersinggung. Di antara kita, tidak perlu seformal itu. Orang yang bersih tak perlu membela diri. Apa penyakitmu sudah hampir sembuh? Kalau bukan karena Yang Mulia Raja Naga menggunakan perawatan medis terbaik, tulang tua ini pasti sudah hancur. Oh, benar juga. Kali ini aku membawa sebuah kabar. Ada seseorang yang ingin mencelakai Yunshu. Apa karena P1? Yang Mulia Raja Naga. P1 yang dikembangkan di bawah pimpinan Yunshu, meskipun merupakan obat untuk saraf otak, tetapi obat itu dapat menstimulasi neuron otak. Jika diubah sedikit saja, itu bisa menjadi jenis narkoba baru. Maafkan kelancangan hamba tua ini. Mohon Anda jangan menyalahkan gadis itu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan Yunshu celaka. Orang tua ini berterima kasih pada Raja Naga. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan Yunshu celaka.
Orang tua ini berterima kasih pada Raja Naga. Tuan muda, sudah saya selidiki. Orang tadi malam adalah Xiao Yao. Xiao Yao lagi, bocah itu. Sudah berulang kali merusak rencanaku. Tuan muda, dia. Dia sangat jago berkelahi. Jago berkelahi memangnya kenapa? Zaman sekarang yang diandalkan itu uang dan otak. Hang. Kamu sudah pulang. Kalau kamu merasa dirugikan, langsung bilang saja padaku. Dirugikan apa? Soal adikku itu, semua orang sudah salah sangka padamu. Kamu tidak merasa disalahkan sama sekali. Ya. Aku sama sekali tidak peduli dengan hal sepele seperti ini. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Aku sama sekali tidak peduli dengan hal sepele seperti ini. Kamu tidak peduli, tapi aku peduli. Aku berutang 1 tamparan padamu. Kamu boleh membalasnya. Aku juga mau menamparmu. Aku tidak suka berutang pada orang lain. Kamu boleh melakukannya sekarang. Kalau begitu, aku mulai, ya. Ayo. Impas. Aku mau masak dulu. Hei, dasar kurang ajar. Kamu mau masak apa? Sop ayam. Kok sop ayam lagi? Tidak bisa ganti yang lain? Ya. Yang lain boleh saja, tapi sop ayamnya harus tetap ada. Mulai sekarang, aku akan jadi sopir pribadimu. Ayo berangkat. Mulai sekarang, aku akan jadi sopir pribadimu. Ayo, berangkat. Hari ini hari keduamu kerja. Semangat, ya. Tenang saja, aku akan berusaha. Hari ini, coba menangkan 10 ronde dulu. Ya, wah, hebat sekali, pemain dewa. Memangnya kamu mainnya bagaimana? Ajarin aku, dong. Perhatian, ya. Dengar, perusahaan ada tugas baru. Tugasnya adalah menagih utang ke grup Jianda. Siapa yang bersedia pergi? Perusahaan ada tugas baru. Tugasnya adalah menagih utang ke grup Jianda. Siapa yang mau pergi? Kamu juga. Gimana kalau kamu saja? Grup Jianda, itu perusahaan besar. Kalau berhasil menagih utang, bisa dapat bonus. Kamu gak tahu gimana grup Jianda itu bisa jadi besar. Mereka itu preman. Dulu waktu mereka negosiasi kerjasama dengan perusahaan kita, pembayaran investasinya diulur-ulur terus. Dulu ada yang mencoba menagih utang ke sana. Hari ini baru keluar dari Icu karena dipukuli. Kakinya patah 1. Kejam sekali, makanya tidak ada yang berani pergi. Masalah ini belum selesai. Sore ini, aku mau lihat kamu bersujud minta maaf pada Ye Yunshu. Dan juga, jalin kerja sama eksklusif dengan keluarga Ye. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuat keluarga Wang lenyap selamanya. Siapa yang akan menemuinya? Wang Jianda. Pak Gurugu. Pagi, Pak Manajer Zhang. Xiao Yang, kulihat kamu segar sekali. Ya, gimana kalau kamu saja yang pergi? Pagi, Pak Manajer Zhang. Xiao Yang, kulihat kamu segar sekali. Gimana kalau kamu saja yang pergi? Apa saya boleh tidak pergi? Kamu tidak pergi juga boleh. Kalau begitu kamu yang pergi. Bagaimana kalau saya tidak bisa kembali? Kalau begitu, tidak usah kembali sekalian. Sudahlah, biar saya saja yang pergi. Xiao Yang, jangan pergi. Hatimu memang baik. Hanya saja, kalau terlalu dekat denganku, kamu bisa gampang dikerjai orang. Benar, kan, kataku. Maksudnya apa? Xiao Yang, bukan apa-apa. Aku pergi dulu. Xiao Yang, perusahaan tidak mendaftarkanmu asuransi. Loh, kalau terjadi apa-apa, perusahaan tidak akan bertanggung jawab. Halo, Manajer Wang. Uangnya sudah masuk ke rekeningmu? Ya, aku harap kamu bisa bantu aku beri pelajaran ke anak itu. Manajer Wang. Uangnya sudah masuk ke rekeningmu? Ya,
Kuharap kamu bisa membantuku memberi pelajaran pada anak itu. Tenang saja, haha. Aku mau lihat si brengsek mana yang gak tahu diri itu. Berani-beraninya datang ke sini cari mati. Tuan ini. Ada keperluan apa datang ke grup Jinda kami? Dari grup Y, datang untuk menagih hutang. HMPH. Panggil orang. Apa? Mau mangkir dari utang? Xiao Qian. Kalau kamu minum teh ini, aku akan berikan uangnya. Minum, minum, minum. Ayo minum, kamu minum. Wang Jianda, aku beri kamu waktu 1 menit untuk datang ke ruang resepsionis. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Wang Jianda, aku beri kamu waktu 1 menit untuk datang ke ruang resepsionis. 1 menit. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Sialan, suara siapa itu kok familiar sekali. Kalau dalam 1 menit aku tidak meneleponmu, buat Jianda bangkrut. Pak Wang. Saham kita dibeli orang di titik terendah. Pemegang sahamnya. Xiao Yang, sudah lebih dari 61%. Grup Jianda sudah berganti pemilik. Xiao Yang. Hahaha. Bukankah kamu ini orang bodoh? Tadi katanya dia menelepon Pak Wang. Selamat, Pak Wang. Jadi kau. Sudah mau mati masih saja berlagak. Ya, kalau kau benar-benar kenal Pak Wang, aku akan minum teh ini. Hajar. Hajar dia, patahkan kakinya untukku. Berhenti. Berhenti. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Dasar bajingan. Tuan muda. Anda tidak apa-apa. Aku datang ke perusahaanmu dan begini caramu menyambutku. Tuan muda, harap Anda tenang. Ini salah saya karena tidak menyambut Anda dengan baik. Masih bengong apa? Pergi dari sini. Dia tetap di sini. Kamu tetap di sini. Bukannya kamu mau minum teh ini. Kamu sendiri yang menambahkannya, minumlah. Seumur hidupku, aku paling benci orang yang ingkar janji. Kamu tidak akan menarik kembali ucapanmu, kan? Seumur hidupku, aku paling benci orang yang ingkar janji. Kamu tidak akan menarik kembali ucapanmu, kan? Pemegang saham terbesar di grup Jianda, bukan lagi Wang Jianda. Tahu kontrak dengan grup Y. Siapa yang membantuku mendapatkannya? Keluarga Zhao yang membantuku. Akan kukenalkan kau dengan Tuan Muda Zhao. Ah, baik. Wang Jinda, jangan kira aku tidak tahu. Grup Jinda sudah berganti pemilik 3 hari yang lalu. Menyulitkan keluarga Y. Kamu tahu itu ide siapa? Zhao Fangxiong, Direktur Zhao. Zhao Fangxiong, Wang Jinda. Kau bersekongkol dengan keluarga Y. Menandatangani perjanjian yang tidak adil. Tujuannya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Memindahkan aset. Aku sekarang sudah berpihak pada Tuan Muda Zhao. Percaya atau tidak, Tuan Muda Zhao akan mengadakan rapat pemegang saham. Dan merebut posisimu sebagai CEO. Saat itu tiba, mungkin saja jabatan ini akan menjadi milikku. Heh. Masa masih ada yang mikir? Kalau yang bantu grup Y mengambil alih grup Jinda itu Zhao Fangxiong. Masa masih ada yang mikir? Kalau yang bantu grup Y mendapatkan kontrak grup Jinda, itu Zhao Fangxiong. Memangnya bukan? Keluarga Zhao sekarang memegang saham mayoritas di grup Jinda. Habislah riwayatmu. Kau. Oh ya, begitu, Pak Wang. Keluarga Zhao punya berapa persen saham di perusahaan kita? Pak Dirut, Pak Dirut. Keluarga Zhao tidak memiliki saham sepeser pun di perusahaan kita. Tuan Xiao Yang. Pemegang 60% saham grup Jinda. Adalah direktur utama grup Jinda sendiri. Nggak mungkin. Kau berkolusi dengan pihak luar untuk merusak bisnis perusahaan. Aku akan menuntutmu atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. Siap-siap saja kau masuk penjara. Pak Wang, saya salah. Pak Direktur Wang. Pak Dirut, ampuni saya. Ampuni saya. Saya minum, saya minum. Haha.
Saya cuma datang untuk menagih hutang. Orang ini mau diapakan? Pak Wang, Anda urus sendiri saja. Pak Dirut, tenang saja. Soal keuangan grup Y, saya tidak tahu. Saya juga ditipu oleh orang ini. Saya akan segera minta bagian keuangan untuk mentransfer dananya. Selain itu, saya akan membayar Anda denda keterlambatan sebesar 1 juta. Dan denda pelanggaran kontrak sebesar 5 juta. Saya akan membayar Anda denda keterlambatan sebesar 1 juta. Dan denda pelanggaran kontrak sebesar 5 juta. Tidak mungkin. Dasar pengkhianat. Berani-beraninya kau menipuku, Wang Jiantang, matilah kau. Pak Dirut, tunggu saya. Misi menagih utang, beres. Dapat tambahan uang jajan 6 juta lagi. Xiao Ya, kok kamu cepat sekali pulangnya? Gagal, kan? Kok dia bisa berhasil? Kamu pergi ke grup Jianda. Kok dia bisa berhasil? Kamu pergi ke grup Jianda. Berhasil. Uangnya sudah ditransfer ke bagian keuangan. Kamu cek sendiri saja. Meneer Sheng, dari bagian keuangan bilang, uang muka dari grup Jianda sebesar 20 juta sudah masuk. Hah? Nggak mungkin. Xiao Yao, kamu beneran berhasil. Hebat banget. Halo, Bang Huang. Ini aku, Zhang Qiang. Bocah si Xiao Yao itu datang ke perusahaanmu untuk menagih utang, kan? Terus kamu kasih uangnya ke dia. Bukannya kita sudah sepakat untuk memberinya pelajaran. Uang 100.000 yuan bahkan sudah aku transfer ke kamu. Caramu bekerja ini nggak beres banget. Ya, justru kamu yang brengsek. Kamu mau menjebakku? Hah? Baik, awas kamu. Akan kuhabisi kau. Baik, awas kamu. Akan kuhabisi kau. Halo, halo. Sialan, apa-apaan ini? Dasar bajingan semua. Benar-benar tempat busuk isinya bajingan semua. Dasar tidak berguna. Masalah sepele begini saja tidak bisa kamu bereskan. Bocah bernama Xiao yang itu benar-benar licik. Dia beruntung sekali. 2 kali berturut-turut dia bertemu dengan orang yang membantunya. Keberuntungan. Di hadapan kekuatan yang mutlak. Keberuntungan sebaik apapun itu tidak ada artinya. HMPH. Ini. Colokkan benda ini ke komputer perusahaan mereka. Hancurkan sistem mereka. Buat semua sistem mereka lumpuh total. Ini. Terlalu kejam. Dengan begini, grup Y akan hancur lebur. Pria sejati harus kejam. Lagian. Kamu sendiri kan juga naksir Ye Yunshu. Hanya di saat dia paling lemah. Kamu baru punya kesempatan untuk masuk. Hahaha. Hanya di saat dia paling lemah. Kamu baru punya kesempatan untuk masuk. Hahaha. Tuan Muda Zhao, Anda mungkin salah paham. Saya sudah bekerja di grup Y selama 5 tahun. Pengabdian dan kesetiaan saya tak perlu diragukan lagi. Maksud saya, bayarannya harus nambah. Hahaha. Haha, nambah bayaran, ya. Ini 2 juta dolar Amerika. Cukup untuk jaminan hidupmu sampai tua. Deal? Hahaha. Kalau sampai gagal lagi, akan kubuat kamu tahu. Akibatnya kalau berani main-main dengan uangku. Tuan Muda, Anda tenang saja. Kali ini, bocah sialan Xiao Yao itu pasti tamat riwayatnya. Silakan. Hah. Ye Yunshu. Milikku. Hahaha. Milikku juga. Wah, hari yang cerah dan penuh semangat. Hah? Loh, ada apa ini? Kok komputernya kena virus? Komputerku juga rusak. Ada apa sih ini? Kenapa kamu datang? Ada apa? Ada apa? Brengsek,
Masih saja kamu pura-pura bego di sini. Kamu sendiri sudah berbuat apa? Masih nggak sadar juga. Semua komputer di perusahaan kita kena virus. Tadi aku sudah bicara dengan tim IT. Katanya ini semua gara-gara seseorang yang nonton situs enggak-enggak. Beberapa dokumen penting kita hilang. Akibatnya, perusahaan kita bisa kena denda karena wan prestasi kapan saja. Kerugian langsung mencapai 2 miliar. 2 miliar? Perusahaan kita bisa bangkrut. Dan nggak bisa bayar gaji, dong. Tadi, saya sudah menghubungi Departemen IT, dan sudah dapat konfirmasi, sumber virus ini berasal dari Departemen Bisnis perusahaan kita. Tepatnya, dari salah satu orang di Departemen Bisnis kita. Tepatnya, dari salah satu orang di Departemen Bisnis kita. Siapa? 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 Komputer yang ini. Ternyata Xiao Yang. Jijik banget. Jam kerja malah buka yang begituan. Sampah ya tetap sampah. Buye kok bisa sih punya suami sampah kayak gitu? Kejadian seperti ini terjadi di departemen kita. Tentu saja, saya juga ikut bertanggung jawab. Nggak menyangka, ya, di departemen kita ada sampah masyarakat seperti ini. Bajingan, brengsek. Rekan-rekan dari departemen IT, kita harus usut tuntas masalah ini. Selidiki dengan saksama. Perusahaan tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Tentu saja, kita juga tidak akan melepaskan orang jahat, sedikit pun. Kalau masalah ini benar-benar perbuatan Xiao Yang, dia bukan hanya tidak bisa lagi bekerja di sini, kita juga akan menuntutnya secara hukum. Keluargaku bahkan bisa mendesak kami untuk segera bercerai. Reputasiku juga akan hancur. Bu Ye, lihat, cepat lihat. Nggak nyangka kamu orangnya seperti ini, menjijikan. Saya tidak pernah melihat situs itu. Ada orang yang menjebak dan memfitnah saya. Memfitnah. Kamu ini benar-benar tidak tahu malu. Ya, kamu tahu berapa kerugian yang kamu timbulkan pada perusahaan? 2 miliar? Kamu pernah lihat uang 2 miliar? Sekarang buktinya sudah jelas. Masih mau mengelak. Dengar ya. Model, kalau kamu laki-laki, mengaku saja. HMPH, kalau berhasil mengusir Xiao Yang, aku bukan cuma dapat uang. Mendekati Ye Yunshu juga jadi jauh lebih gampang. Katanya mereka bahkan belum pernah tidur bareng. Wah, ini si rezeki nomplok buatku. Kamu kelihatannya senang sekali, ya, bocah? Sudah di ujung tanduk masih saja tidak mau tobat. Ya, ini si rezeki nomplok buatku. Oke. Kamu kelihatannya senang sekali, ya, bocah? Sudah di ujung tanduk masih saja tidak mau tobat. Ya, jangan biarkan dia pergi. Dia harus bertanggung jawab secara hukum. Bocah, bersiaplah menghabiskan sisa hidupmu di penjara sana. Aku mau merokok sebentar. Bu Ye, hati-hati, dia mau kabur. Diam. Kalau Departemen IT tidak bisa memulihkan datanya, apa kita benar-benar harus ganti rugi 2 miliar? Perusahaan kita benar-benar akan bangkrut. Aduh. Siapa Ili, situasinya seperti ini. Suruh Guian bereskan untukku. Zhang Qiang, coba aku lihat kemampuanmu, badut. Departemen IT saja tidak bisa mengatasi masalah ini. Gara-gara dia, perusahaan kita jadi mau bangkrut. Bu Ye, Anda tenang saja soal ini. Virus ini, saya bisa mengatasinya. Niatmu baik. Kamu kan dari bagian penjualan. Masalah teknis seperti ini, tidak usah dipaksakan. Soal ini, Bu Ye tenang saja. Dulu saya pernah belajar soal ini. Jadi, saya sedikit banyak mengerti. Kalau begitu, coba saja. Xiao Jiao, bawakan laptop saya ke sini. Baik. Nan Air. Presiden Li. Lihat, ya. Pakai ini. Sekarang, saya akan mulai membersihkan virusnya. Staff IT, tolong catat baik-baik, ya. Lain kali kalau bertemu masalah yang sama. Kalau situasinya begini, lakukan saja sesuai caraku hari ini. Lain kali kalau ketemu situasi yang sama, lakukan saja sesuai caraku hari ini. Aku sudah belajar semalaman. Sekarang giliranku beraksi. Setelah hari ini, aku akan jadi pahlawan besar di grup Y. Ini apaan?
Di dalamnya ada virus monyet bakar hio dan antivirusnya. Kamu tinggal buka antivirusnya diam-diam. Lalu pura-pura membasmi virus sambil ketik-ketik sembarangan. Nanti virus ini akan hilang dengan sendirinya. Xiao Yao, tunggu saja kamu dipecat. Aku akan segera mendapatkan si cantik. Hehehehe. Beres. Haha. Beres, haha. Program antivirus ini adalah buatanku sendiri. Saat ini sedang membasmi virusnya. Semuanya tenang saja. Virus semacam ini, bagiku, sepele. Komputer di perusahaan kita akan segera kembali normal. Loh, kok berhenti? Berhenti ya berarti sudah beres. Xiao Yang, lain kali kurangi nonton film begituan. Ya, biar aku nggak usah membereskan masalahmu. Siapa yang suka nonton film begituan juga belum tentu. Aduh. Kamu ini keras kepala banget. Ya, kalau bukan kamu, masa ya aku? Kok bisa begini? Sialan. Kenapa satu folder isinya film, laga, semua? Kenapa satu folder isinya film, laga, semua? Manajer Zhang, stamina Anda bagus juga ya, lebih dari 80 giga. Menjijikan. Kenapa kamu melihatku? Kalian para pria memang sama saja kelakuannya. Sepertinya virus hari ini tidak akan bisa diatasi. Bang Qiang, di flash disk MU ini lengkap ada virus dan antivirusnya. Caranya gampang. Gampang banget dipelajari. Yang penting mau belajar. Aku akan menjebak dan memfitnah Xiao Yang dulu. Lalu mengusirnya dari perusahaan. Setelah itu, aku jadi pahlawan untuknya. Saat itu, Buye pasti akan pasrah dalam pelukanku. Kak Qiang, demi mengejar cewek, kamu nekat juga. Ya, dia bukan cewek biasa. Kalau bisa dapat dia, untung besar. Xiao Yao. Maaf, aku salah sangka lagi sama kamu. Maaf, aku salah sangka lagi sama kamu. Tidak apa-apa, sayang. Semuanya sudah terungkap. Manajer Zhang, kamu menjebakku, itu bisa ku mengerti. Toh, aku ini cuma numpang hidup. Kalau aku tidak kerja, masih ada istri yang menafkahiku. Mau jadi pahlawan di depan rekan kerja juga bisa ku mengerti. Tapi kamu tidak seharusnya demi keegoisanmu sendiri. Mengabaikan kepentingan perusahaan. Membuat perusahaan rugi 2 miliar. Memangnya kamu sanggup ganti rugi? Apalagi, berani-beraninya kamu mengincar istriku. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Masalah ini, selain pemilik toko tidak ada yang tahu. Rekaman ini pasti palsu. Rekaman ini pasti. Ternyata kita hanya tahu wajahnya, bukan hatinya. Tidak kusangka manajer Zhang bisa melakukan hal seperti ini. Pakai cara yang begitu licik dan kotor. Kita semua ditipu olehnya. Orang seperti dia harusnya diusir dari perusahaan. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Usir dia. Begini caramu membalas perusahaan. Begini caramu membalas perusahaan yang sudah membesarkanmu. Sekarang saya umumkan, kamu saya pecat dari posisi manajer departemen bisnis. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Ini semua gara-gara kamu. Bocah, kubunuh kau. Awas, ah. Kalau tidak bisa jadi orang, lahir lagi saja sana. Kalau tidak, setiap ketemu akan kupukul kamu. Seret dia pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku, ku bilang. Aku pasti akan kembali. Aku pasti akan kembali. Wah, Xiao Yao, kamu hebat sekali. Sialan. Xiao Yao, Ye Yunshu. Aku bersumpah akan membuat kalian mati. Xiao Yao. Soal hari ini, maaf ya. Tidak apa-apa, yang penting kamu percaya padaku.
Denda pelanggaran kontrak 2 miliar. Ditambah lagi dengan kerugian lainnya. Tanpa semua itu, habislah aku. Jangan sedih karena masalah sepele begini. Apa maksudmu masalah sepele? Grup Y milikku akan bangkrut. Bangkrut. Sudahlah, percuma aku bicara banyak denganmu. Pergilah. Ini memang masalah sepele. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Kamu serius? Kamu bisa membantuku memulihkan datanya. Kamu duduk saja yang tenang dulu. Selebihnya, lihat saja aksiku. Mulai memindai virus. Mulai memindai virus. Master Hantu mulai membantu bosnya pamer untuk menggaet wanita. Beres. Sebentar lagi kamu bisa menemukan file-file yang hilang itu. Terima kasih banyak ya, Xiao Yao. Oh ya? Bagaimana caramu berterima kasih? Hang. Aku akan memberimu bonus. Bagaimana? Aku tidak mau uang. Cium aku sekali. File Buye yang hilang. Hai hilang. Itu. File Buye yang hilang sudah berhasil dipulihkan. Saya tidak melihat apa-apa. Saya permisi dulu. Sayang, aku pergi dulu ya. Bukan kamu. Dia menciumku lagi. Xiao Yang, kenapa kamu serba bisa, tapi rela jadi menantu yang tinggal di rumah mertua? Ah ah, sudah selarut ini. Sudah larut malam. Kenapa kamu pulang selarut ini? Virus hari ini menunda banyak sekali pekerjaan. Dan setelah semuanya pulih, banyak data yang harus dirapikan. Kamu ini kan seorang general manager. Masa makan malamnya cuma mie instan? Bukan urusanmu. Hei. Miku. Kata para ahli, makan mie instan itu tidak sehat. Aku belikan kamu makan malam, ya. Tapi kenapa kenyataannya begitu kunantikan? Mie instan saja mau dimakan. Tapi sup ayam buatanku malah ditolak. Hah? Aih. Dasar Xiao Yang, mie instan. Kiang, aku lapar sekali. Xiao Yao, itu kamu. Hah, gawat.
Xiao Yao. Kamu di situ. Xiao Yao, itu kamu. Xiao Yao, kakak kamu. Jawab, dong. Ah. Ah. Kamu. Cheng Qiang. Kamu. Kamu mau apa? Kamu mau berbuat apa? Aku mau berbuat apa? Aku begitu mencintaimu. Sudah berkorban begitu banyak untukmu. Tapi kamu, di hatimu cuma ada si pecundang Xiao yang itu. Menurutmu, aku mau berbuat apa? Hah? Kamu. Jangan mendekat. Si liar bilang, ini kamu yang memaksaku. Kamu sudah menghancurkan reputasiku. Oh ya? Kamu dan si bocah Xiao yang itu belum pernah tidur bareng, kan? Malam ini, aku akan membuatmu menikmatinya. Kebahagiaan sejati seorang wanita. Ayo, sini. Tolong. Memangnya si bocah Xiao yang itu pantas untukmu. Lebih baik kamu nurut dan ikut aku saja. Ye Yunshu, malam ini kamu jadi milikku. Ah. Kamu mau? Gak apa-apa, aku di sini. Panas sekali. Gawat, efek obatnya mulai bekerja. Aduh. Bangun. Sudah mati. Ah, dasar profesor tidak berguna. Masalah sepele begini saja tidak bisa beres. Buat apa aku memeliharamu? Ah, sudah kubilang. Kalau kali ini gagal lagi, akan kubuat kamu tahu betapa panasnya uangku. Tuan, beri aku satu kesempatan lagi. Hahaha, kesempatan. Kesempatan hanya untuk orang mati. Bagimu, sudah tidak ada. Ah. Hahaha. Hahaha. Bagaimana, Huang tua? Tuan muda, pukulan tadi hebat, kan? Sempurna. Lalu, apa rencana kita selanjutnya untuk Ye Yunshu? Ye Yunshu. Kita habisi dia sampai ke akar-akarnya. Aku kepanasan. Ah. Tenang, coba tenangkan dirimu. Aku akan mengobatimu sekarang. Jangan, dong, sayang. Aku kepanasan banget sekarang. Kamu bantu aku buka baju, ya, sayang. Sayang, kalau mau dilepas, ya dilepas saja. Aku kepanasan. Tidak, aku tidak boleh memanfaatkan wanita yang sedang keracunan. Aku. Sayang, cepat cintai aku. SSST. Ah, menggemaskan sekali. Anggap saja ini bayaranku. Cepat cintai aku. Ternyata cuma mimpi. Semalam aku pulang gimana, ya? Tunggu,
semalam kamu ngapain aku? Tunggu, semalam kamu berbuat apa sama aku? Sayang, pagi-pagi jangan heboh begitu. Kalau ada apa-apa, bicaranya pelan-pelan saja. Xiao Yang, semalam. Kamu sama aku. Itu, kan? Semalam. Tolong, Tuan Muda. Malam ini, kamu jadi milikku. Ah, Panas sekali. Tuan Muda Ye berbuat salah. Sayang, bantu aku buka baju, boleh? Sayang, cepat cintai aku. Ada seorang wanita yang tangannya mulai tidak bisa diam. Jadi, aku bantu dia ganti baju dan menyeka badannya. Badannya bagus juga, loh. Bukan itu maksudku. Maksudku, apa kamu melakukan? Tentu saja aku melakukan hal lain. Maksudku, apa kamu melakukan? Tentu saja aku melakukan hal lain. Aku juga membantumu mengobati kondisimu. Untung saja aku bisa mempertahankan diri. Kalau tidak, aku bisa diperkosa olehmu. Kamu beneran nggak? Coba aja kamu rasain sendiri, nanti juga tahu. Rasain sendiri. Beneran nggak ada. Masih nggak percaya sama aku? Terus, baju yang aku pakai semalam, kamu yang buka. Yunshu, kita ini kan sudah kayak suami istri lama, malah kayak anak muda pacaran. Siapa juga yang kayak suami istri lama sama kamu? Pakai bilang anak muda pacaran lagi. Aku kasih tahu ya, masalah ini harus dirahasiakan. Kalau enggak, aku robek mulut kamu. Iya. Iya, ya udah, kamu keluar sana. Aku mau ganti baju. Keluar sana. Badanmu bagus juga. Ya, jangan-jangan. Semalam beneran gak terjadi apa-apa. Dia. Jangan-jangan impoten. Ya, Yeshu. Mikirin apa sih kamu? Aduh. Teng 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 teng. Waktunya makan. Nak, pinjami papa 2 juta. 1 juta. 1 juta juga boleh. Pak, bukannya kemarin aku baru pinjami papa uang. Kok sekarang pinjam lagi? Uang papa sudah habis. Apa? Keluarga kan menyuruhmu mengelola grup Y. Masa kamu bilang gak punya uang? Itu kan uang perusahaan. Nggak berani dipakai. Lagian, semua tabunganku sudah aku kasih ke papa. Yunshu, kamu pakai saja sedikit uang perusahaan itu. Pinjamkan ke papa. Besok papa kembalikan. Pak, uang perusahaan nggak boleh dipakai. Pak, uang perusahaan nggak boleh dipakai. Bagus ya. Papa sudah susah payah besarkan kamu. Sekarang kamu sudah besar. Sudah mulai berani melawan. Ya, kamu ini anak durhaka. Kamu gak mau pinjami papa uang. Kamu pikir papa gak punya cara lain. Kamu. Kamu mau coba-coba sama papa. Rumah ini akan ayah jual. Ayah, kok ayah bisa ngomong begitu? Iya, ayah. Kalau ayah mau pinjam uang, setidaknya kasih tahu aku ayah mau pakai untuk apa. Kamu gak punya hak bicara di sini. Yunshu, tenang saja. Kamu pinjami ayah 1 juta. Nanti setelah uang ayah yang kala itu kembali, ayah akan kembalikan 5 juta padamu. Apa? Ayah? Ayah berjudi. Dulu ayah memang kurang beruntung. Tapi sekarang, nasib ayah sudah berubah. Asalkan kamu pinjami ayah uang, ayah pasti bisa menang lagi. Coba katakan, sebenarnya ayah sudah kalah berapa banyak? Semuanya habis. Seluruh tabungan seumur hidup, 20 juta. Uang simpanan ibumu pun sudah ayah habiskan. Kamu harus tolong ayah, nak. Tunggu, ayah kalah 20 juta. Kenapa ayah nggak bilang dari awal? Yunshu, jangan sampai ibumu tahu soal ini, ya, ayah. Ayah sudah tanya ke peramal, katanya, nasib ayah sudah berubah sekarang. Kamu pinjami ayah 1 juta, pasti bisa menang. Ini kesempatan terakhir ayah. Kalau ramalan mereka memang akurat, mereka pasti sudah disembah-sembah sekarang. Diam, kamu gak punya hak ikut campur. 10 kali berjudi, 9 kali pasti kalah. Aku sarankan ayah berhenti berjudi. Kalau berjudi memang bisa bikin orang kaya. Tidak akan ada yang mau buka kasino. Oh, jadi kamu mau menceramahi ayah? Ya, berani tidak kamu bertaruh denganku? Kalau kamu menang, ayah akan langsung suruh Yunshu tidur denganmu.
Tapi kalau kamu kalah, Yunshu, kamu harus kasih ayah 500.000. Ayah, perhitungan ayah benar-benar bagus. Ya, Baik, aku terima taruhan ayah. Kalau aku kalah, aku pinjami kamu 1 juta. Kalau kamu kalah, kamu bukan hanya harus setuju membantuku, tapi juga harus berhenti berjudi. Oke, sepakat. Aku ambil kartunya. Xiao Yang. Tenang saja, keberuntunganku lagi bagus. Membantu ayahmu berhenti berjudi. Kita main 21. Siapa yang paling dekat dengan 21, dia yang menang. Men, biar aku yang kocok kartunya. Anda kan lebih tua. Anda duluan. Ah, biar aku saja. Hahaha. Langsung dapat 10. Haha, aku ambil lagi. Hahaha. 10 lagi. Sudah kubilang hari ini aku lagi hoki. Kalian masih tidak percaya. Bagaimana? Hei, langsung dapat 20 poin. Xiao Yang, kamu mau melawanku bagaimana lagi? Sini uangnya, sini uangnya. Hahaha. Ini semua gara-gara 1 jutamu itu. Biar aku yang urus. Kamu jangan menambah masalahku lagi. Aku bahkan belum ambil kartu. Bagaimana Anda tahu aku akan kalah? Aku. Hahaha. Aduh, Xiao Yang, kamu main kartu tanpa melihat. Menyerah sajalah. Sini uangnya, sini. Hah. Eh, 21. Kamu curang. Mata Anda yang mana yang lihat aku curang? Kalaupun aku curang, tidak ada bukti. Aku bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Kurang ajar, beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Anda berani bertaruh, berarti harus berani kalah, kan? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Aku mau bertaruh lagi denganmu. Ayah, ayah sudah kalah. Sesuai perjanjian, ayah tidak boleh berjudi lagi. Yunshu, biarkan ayah bertaruh sekali lagi sama dia. Ayah tidak rela. Sekali ini saja. Ya, ayah. Kapan aku dan Yunshu bisa menikah? Itu tergantung ayah. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Yunshu, biarkan ayah berjudi sekali lagi. Sekali ini saja yang terakhir. Tidak perlu. Berapa kali pun, nasibmu hanya akan ada 1. Kalah. Berapa kali pun. Nasibmu hanya akan ada 1. Kalah. Semuanya 21 poin. Coba katakan, apa yang bisa kamu pertaruhkan untuk melawanku? Aduh, ayah. Nak Yang, ajari aku. Aku ini ayah mertuamu. Asal kamu mau mengajariku. Malam ini juga ayah akan biarkan Yunshu menikah denganmu. Karena ayah sudah kalah, tepati janjinya. Mulai sekarang, ayah dilarang berjudi lagi. Nak Yang, apa dia selalu curang setiap kali berjudi? Tentu saja. Trik di dalamnya itu banyak sekali. Anakku. Ayah tidak rela. 20 juta hilang begitu saja, nak. Hah, 20 juta. Ayah. 20 juta. ayah mau apa? Aku akan cari dia dan buat perhitungan. Kalau mereka tidak kembalikan 20 jutaku, aku juga tidak mau hidup lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Sudah setua ini masih main pisau. Bahaya sekali, tahu. Orang yang bisa buka kasino itu bukan orang sembarangan. Kamu pergi sendirian itu sama saja cari mati. Sudahlah, di mana kasinonya? Kalau kalah, ya tinggal menang lagi saja. Tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa. Xiao, apa yang kamu bilang itu benar? Apa kamu benar-benar bisa memenangkan kembali uangku yang hilang? Buat apa aku membohongimu? Aku masih menunggumu membantuku dan Yunshu bersatu. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Orang-orang di sana itu tidak jelas semua. Kalau kamu menang, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Tenang saja, orang yang bisa menahanku belum lahir. Itu kasino Zhao. Zhao Fangxiong. Zhao Fangxiong, lihat saja pembalasanku kali ini. Menang beruntun. Anak muda, sebaiknya berhenti selagi bisa. Modal 10.000 yuan bisa menang 5 juta. Kamu sudah untung banyak. Ini masih terlalu awal. Masih kurang 15 juta lagi. Bayar, cepat bayar. Hati-hati, punya nyawa untuk menang, belum tentu punya nyawa untuk menikmatinya. Tenang saja, nasibku ini bagus.
Hati-hati, punya nyawa untuk menang, belum tentu punya nyawa untuk menikmatinya. Tenang saja, nasibku ini bagus. Tuan muda, ada masalah. Xiao yang datang. Dia menang 30 kali berturut-turut, bandar rugi 5 juta. Hah, padahal awalnya aku hanya ingin menghabisinya sampai ke akar-akarnya. Membuat Ye Rushan kehilangan seluruh hartanya. Tidak kusangka malah jadi memancing ular keluar dari sarangnya. Xiao yang ternyata punya kemampuan seperti ini, menarik. Suruh dia masuk. Yingzi. Sebentar lagi, semua terserah padamu. Tenang saja, Tuan Zhao. Serahkan padaku. Wah, Bung Xiao. Lama tidak bertemu. Ya. Hah? Kalau bukan karena ayah mertuaku, aku tidak akan tahu di Linzhou ada mesin ATM sebagus ini. Bung Zhao, ginjalmu akhir-akhir ini sudah sehat. Aku hampir lupa, Bung Xiao ini kan orang miskin. Kalau butuh uang, datang saja kapanpun ke sini. Yingzi, temani Mas Xiao main baik-baik, ya. Silakan, Sir Xiao. Mas Hang, sepertinya aku akan menang terlalu banyak. Kamu tidak akan membuat Nona Yingzi dipecat, kan? Mas Xiao, siapa yang menang dan kalah belum bisa dipastikan. Nona Yingzi, bagaimana cara mainnya? Gampang, kita main dadu. Tebak besar atau kecil, aku yang akan mengocoknya. Kamu tebak, pasang taruhan sebanyak yang kamu punya. Kalau tebakanmu benar, kamu menang. Kalau salah, aku yang menang. Adil sekali, kan? Adil? Sangat adil. Tenang saja, Nona Yingzi. Aku tidak akan menang terlalu banyak. Aku hanya perlu menang 20 juta saja. Sepertinya Sir Xiao sangat yakin akan menang. Di dunia ini, memang ada orang yang bisa mengalahkanku. Tapi itu bukan Anda, Nona Yingzi. Mas Xiao, kamu sombong sekali. Semoga nanti kamu tidak pulang sambil menangis. Yingzi, ayo mulai. Ronde pertama, 5 juta. Boleh. Tangan suara iblis. Tangan suara iblis bisa mengganggu pendengaran. Senandung santai. Hahaha. Tak. Buka. Aku kalah. Ayo mulai ronde kedua. Taruhannya 10 juta. Wah, sudah mulai keluar jurus andalannya. Nona, ronde ini kamu tidak akan menang. Bagaimana kalau begini saja? Aku akan membuatmu mengaku kalah. Aku yang akan menebak angkanya. Baik. HMPH. Menebak angka. Karena Mas Xiao begitu percaya diri. Kalau begitu aku terima tantangannya. Baik, Sir Xiao. Silakan perhatikan ronde ini. Sir Xiao, silakan tebak angkanya. Kak Xiao. Ayo, tebak, dong. HMPH. Jangan-jangan kamu tidak bisa menebaknya, ya? Hahaha. Aku tadi sedang memikirkan satu masalah. Kalau semua dadunya ditumpuk jadi satu, situasi seperti itu bagaimana menghitungnya? Tentu saja dadunya diambil dulu. Lalu tebak jumlah total dari ketiga dadu itu. 6, 6, 6. Totalnya 18 poin. Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Aku menang. Tuan Xiao, boleh saya tahu siapa guru Anda? Guru Huo Miao. Ternyata, tangan iblis, MU itu biasa saja. Ya, Kak Xiao memang hebat. Baik. Yingzi, cepat berikan uangnya pada Kak Xiao. Antar Kak Xiao pergi. Kak Xiao,
Ye Yunshu ada di tanganku. Kalau kamu mau menyelamatkannya, kamu harus ikut denganku. Kak Xiao. Ayo pergi. Xia Yao. Lepaskan Yunshu. Kak Zhao Feng, apa kamu tidak tahu kalau perbuatanmu ini melanggar hukum? Zhao Fang Xiong, apa kamu tidak tahu kalau perbuatanmu ini melanggar hukum? HMPH. Melanggar hukum. Paman Yu, kalau aku bilang, aku melakukan ini semua untuk mendapatkanmu. Apa kamu percaya? Hahaha, jangan harap. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Aduh, tujuanku itu untuk mendapatkan PY. Tahu. Dia itu cuma hidangan pembukaku saja. Hahaha. Pewa itu hanyalah obat untuk mengobati saraf otak. Hahaha, dasar wanita bodoh. Punya harta karun tapi tidak sadar. Kamu lemah sekali. Dengan harta karun ini di tanganmu, kau hanya akan menghancurkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Aku sama sekali tidak mengerti. Jangan bilang kau yang mengembangkan POY, yang bisa menstimulasi saraf otak pasien mati otak. Dengan sedikit perubahan, itu bisa menjadi narkoba jenis baru. Narkoba. Zhao Fangxiong, lepaskan Yunshu. Aku akan serahkan P1 padamu. Hah? Kau kira aku bodoh? Xiao Yang, berlutut. Tolong lepaskan dia. Xiao Yang, jangan. Jangan. Yunshu, apa kamu lihat? Dia sama sekali tidak peduli padamu, kan? Xiao Yao. Lepaskan Yunshu. Hahaha. Xiao Yao. Aku tahu kau itu licik, jadi aku tidak boleh lengah. Aku sudah menyiapkan hadiah kecil untukmu. Suntikan ini, dan aku akan langsung melepaskan Yun 11 NU. Jangan. Xiao Yao, jangan. Xiao Yao, jangan lakukan itu. Jangan. Xiao Yao. Xiao Yao. Apa yang kau berikan padaku? Hanya beberapa suplemen kesehatan saja. Suplemen yang akan membuatmu merasa nikmat. Kalau kau tidak keberatan, aku bisa membiarkan Xiao yang menonton. Pertunjukan kita. Bajingan, pergi. Hahaha. Xiao Yao. Kamu tidak apa-apa. Benar. Ali datang membuat onar. Kasino sedang membersihkan sampah. Gabriel datang ke kasino Zhao untuk membersihkan sampah. Aku kedinginan. Aduh. Sakit sekali. Silakan tenangkan dirimu. Akan kuobati sekarang juga. Sialan. Dasar. Sudah sembuh. Aku memangnya begini. Kenapa? Kamu ini laki-laki bukan, sih? Sekarang, biar kamu tahu siapa pria. Yang sebenarnya.